Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Empat jenazah korban pembunuhan orang tak dikenal di Kabupaten Bintuni diterbangkan ke Manado dan Makassar. Tim SAR menutup operasi pencarian balita berumur 3 tahun yang hilang di Kabupaten Asmat. Polisi musnahkan ratusan liter minuman keras oplosan dan ilegal di Kabupaten Asmat. Empat jenazah korban pembantaian di Bintuni sudah tiba di Kabupaten Manokwari Senin kemarin. Keempat jenazah tersebut langsung diterbangkan lagi ke kampung halaman masing-masing, yaitu ke Sorong, Manado, dan Makassar. Sebelum diterbangkan, Pemprov Papua Barat memberikan santunan kepada keluarga korban. Keluarga korban berterima kasih terhadap Pemprov Papua Barat yang memberikan perhatian mulai dari proses evakuasi hingga pemulangan jenazah. Kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Papua Barat bersama jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah memberikan santunan kepada keluarga korban pada malam hari ini yang diwakili oleh Bapak Sekda Provinsi Papua Barat. Terima kasih juga kami sampaikan khusus kepada Bapak Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Bapak Staf Ahli, Ibu Kabak Protokoler yang malam hari ini luar biasa bersama-sama dengan kami untuk melihat jenazah sekaligus beliau berdua bahkan Kepala Dinas PUPR sampai di Bintuni, beliau bahkan turut mengevakuasi korban, keempat korban ke Bintuni. Beliau juga mendampingi sampai dengan di Manokwari, bahkan masih bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Jadi sekali lagi, terima kasih Bapak Gubernur dan semua jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat dan semua pihak yang terlibat. Atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Duka mendalam dirasakan para keluarga korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Jalan Trans Papua Barat. Mereka sangat terpukul dan meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya. Jujur kami kaget ya. Setelah kami dengar kabar, kami tunggu sekitar sampai pagi baru ada kabar itu bahwa jenazah belum bisa dievakuasi. Kami sedih. Ya, harapan kami sih mereka dihukum sesuai perbuatan mereka sih. Pemerintah maupun pihak perusahaan, harapan dari keluarga seperti apa? Kalau dari untuk perusahaan ya mungkin kami minta terkait proses evakuasi jenazah sampai dipulangkan ke keluarga. Kalau terkait pemerintah ya kami mohon agar ada tindakan lah. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang terus, karena ini sudah kesekian kalinya terjadi. Jangan ada seperti kami lagi. Arti pekerjaan ini? Kalau Om itu sudah sekitar 10 tahun lebih di sini. Memang selalu kerja proyek. Kalau ini untuk kedua kalinya. Sebelumnya memang sudah melakukan pekerjaan. Ya ini dilanjutkan lagi pekerjaan yang kemarin. 3 dari korban yang tewas berasal dari Sulawesi Selatan. Mereka adalah warga sipil yang tidak tahu menahu konflik yang terjadi di tanah Papua. Mereka pekerja, namanya saya tidak hafal, tapi yang jelas dari keluarga besar kita, seperti yang sudah kita lihat di berita-berita, bahkan di online sudah kita ada baca, yang jelas 3 warga kita itu semuanya dari Sulawesi Selatan. Bukan ya Pak? Bukan, mereka murni pekerja. Bahkan yang satunya itu informasi mereka baru berapa bulan bekerja. Dan informasi yang saya dapatkan juga
mereka baru membawa bahan material untuk dikerjakan di sana. Tapi ya itulah, tidak disangka juga yang mereka temukan di lapangan yang seperti yang kita lihat sekarang. Nah, kita berharap mudah-mudahan dalam pekerjaan-pekerjaan seperti ini kita juga berharap kepada pemberi pekerjaan untuk lebih safe terhadap keamanan mereka. Karena mereka kesini benar-benar untuk bekerja, tidak ada tujuan lain. Tapi apa boleh dikata, karena kondisi di lapangan memang beda dengan apa yang kita harap. Nah tentu kami berharap kepada owner perusahaan, sekiranya pekerjaan-pekerjaan seperti ini yang dianggap daerahnya yang masih rawan, mohon didampingi dengan tenaga keamanan. Supaya pembangunan berjalan, keamanan pun juga terjamin. Sementara itu, salah satu korban, seorang wanita, akhirnya ditemukan di Kampung Majnik, distrik Moskona Barat. Korban bernama Dewi Revalin Manise saat ini sudah berada di kota Bintuni dan sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Dewi Revalin Manise menjadi saksi kekejaman di Kampung Majnik. Wanita ini berhasil menyelamatkan diri ketika peristiwa tersebut terjadi Kamis lalu. Ia merupakan satu-satunya wanita yang berada di kamp pekerja di Kampung Majnik. Dalam kesaksiannya kepada aparat, saat terjadi penyerangan terjadi, ia langsung melarikan diri dan bersembunyi di hutan. Ia melumuri tubuhnya dengan lumpur dan berendam dalam kubangan lumpur selama 2 hari. Yang bersangkutan tahu kalau ada pasukan yang datang, tetapi tidak berani karena masih hanya mendengar suara kendaraan, kemudian suara letusan. Ya, karena kami melaksanakan pendadakan sebelum masuk ke TKP. Kami di sana hanya 1 jam, sehingga yang bersangkutan ragu untuk keluar ke jalan karena dikhawatirkan jangan sampai masih kelompok KSTP yang masih melaksanakan aktivitas. Kemudian sampai hari Sabtu maghrib, yang bersangkutan berpindah tempat. Jadi saya sampaikan bahwa selama hari Jumat sampai hari Sabtu yang bersangkutan hanya berada di tempat persembunyian, dan kalaupun bergerak mencari kedudukan yang berpindah tapi radiusnya tidak terlalu jauh. Saya lanjutkan Sabtu sore bergerak menuju ke Kampung Inokra. Di Kampung Inokra bermalam di salah satu rumah masyarakat yang kebetulan penghuninya tidak ada dan pintunya terbuka. Di sana yang bersangkutan kemudian melaksanakan pembersihan diri karena pada saat bersembunyi selama hampir 2 hari itu kondisinya penuh dengan lumpur. Sampai yang bersangkutan malam itu di malam minggu berarti tidur di salah satu rumah masyarakat di Kampung Inokra. Kemudian paginya ada masyarakat yang berbaik hati dan membantu untuk menuju melapor di pos kami yang ada di Meyerga. Polda Papua Barat telah mengantongi 11 nama pelaku penyerangan terhadap pekerja pembangunan proyek Jalan Trans Papua Barat di Kampung Majnik. Ini adalah saksi yang sekaligus dia korban yang bisa mengetahui bagaimana jalan ceritanya kejadian tersebut. Kita sudah kantongi ada sekitar 11 ya, pelaku itu sudah kita kantongi nama-namanya. Ya kita tunggu saja waktunya dan kita minta ya mereka yang sudah kita kantongi nama-namanya yang sudah tersebar ada di videonya segera menyerahkan diri. Ya. Kalau tidak, ya dalam waktu dekat kita akan tangkap. Dan mereka memang ada beberapa orang yang sudah beberapa kali melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang melakukan pembunuhan ini. Ya, kita sudah tangkap namanya. Mereka orang-orang dari Bintuni, kemudian mereka yang pelintasan, ya dari Bintuni, dari Maibrat, ya mereka itu pelintasan di sana. Kami suka dan sering mengganggu keamanan di tempat kita ini. Penyerangan terhadap warga sipil, khususnya para pekerja proyek pembangunan jalan, kerap kali terjadi. Peristiwa seperti ini seharusnya tidak terulang lagi bila TNI dan Polri lebih banyak menempatkan anggotanya untuk mengawal proyek pengerjaan jalan yang sangat beresiko tinggi. Edi Musahidin dan Topan melaporkan dari Manokwari dan Sorong. Laporan Komandan Apel.
Polres Mimika menggelar apel gelar pasukan dalam rangka operasi Zebra Kartens 2022. Apel siaga pasukan ini juga dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Apel yang berlangsung di halaman Polres Mimika, Mil 32, dipimpin langsung Kapolres Mimika, AKBP Gede Putra, dan diikuti pegawai Dinas Perhubungan. Operasi Zebra Kartens 2022 akan berlangsung selama 14 hari dan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022. Ada 7 sasaran yang menjadi target dalam operasi selama 14 hari tersebut, antara lain menertibkan kendaraan yang melawan arus dan pengendara yang mengonsumsi miras saat mengemudikan kendaraan. Kapolres meminta masyarakat Mimika mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Yang menjadi sasaran dalam kegiatan operasi Zebra Kartens 2022 ini, ada yang antaranya berkaitan dengan pengendara kendaraan yang merawan arus, ya ini memang sering terjadi di Mimika. Kemudian pengendara kendaraan bermotor yang dipengaruhi oleh minuman keras, dan ini pun sering kita jumpai di Mimika. Dan ada beberapa sasaran lain lagi, ya, yang menjadi target ataupun sasaran dalam operasi Zebra Kartens 2022. Ya, pada kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, dari data yang ada, ya, tingkat kecelakaan lalu lintas itu sebagian besar berawal dari kesalahan dari pengendara. Ya, pada kesempatan ini saya himbau, mari seluruh masyarakat, ya, untuk bagaimana kita sama-sama mematuhi ketentuan, mematuhi rambu-rambu yang ada dalam kendaraan bermotor. Sayangi nyawa kita, sayangi keluarga kita, ya, dengan mematuhi rambu-rambu ataupun ketentuan-ketentuan. Di hari yang sama, Polres Merauke juga menggelar apel operasi Zebra Kartens yang dipimpin Wakapolres Merauke. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Merauke berusaha menertibkan pengendara yang menggunakan telepon genggam saat mengemudikan kendaraan. Tujuan daripada operasi Zebra Kartens 2022 ini adalah melakukan cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, kita cipta kondisi sehingga menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Nah, adapun sasaran tadi yang sudah disampaikan oleh amanat yang dibacakan oleh Pak Waka itu bahwasannya kita tidak stasioner tapi yang kasat mata. Adapun prioritasnya yaitu pengendara yang tidak menggunakan helm ataupun sabuk pengaman, berkecepatan lebih, pengendara di bawah umur, dan pengendara yang mengendarai kendaraan dalam keadaan mengkonsumsi miras ataupun alkohol, pengendara yang menggunakan HP, lawan arus, dan kecepatan tinggi. Nah, ada 7 prioritas yang disampaikan, dan ada tambahan dari Bapak Kapolres itu adalah ojol ataupun over dimensi ataupun overloading. Dalam operasi Zebra Kartens ini juga akan dilibatkan polisi militer. Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Tim SAR akhirnya menutup operasi pencarian terhadap seorang anak berusia 3 tahun yang menjadi korban musibah kecelakaan kapal di Muara Ayib, Kabupaten Asmat. Setelah sepekan pencarian, korban tetap tidak ditemukan, padahal tim SAR sudah memperluas area pencarian, termasuk menyusuri sungai. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Bapak Donald tim SAR gabungan dari kepolisian, dari Agat. Selama 7 hari saya selaku kepala kampung mewakili pihak korban yang dari kampung masyarakat Ihuwagi, Ihu Distrik Lalu, Kabupaten Asmat. Selama ini sudah menjelang 7 hari. Kami keluarga korban, saya rasa syukur dan terima kasih atas bantuan Bapak bersama kami hari ini. Jadi apa yang Bapak Dewan sampaikan, saya selaku kepala kampung sampai di kampung beri pemahaman atau arahan kejadian ini kami tetap sampaikan di masyarakat kami di kampung.
hari ke-6 operasi SAR dinyatakan ditutup. Sedangkan menurut aturan sendiri operasi SAR hari ke-7 baru kemudian operasi SAR ditutup. Namun karena hari ke-6 pencarian sudah dilaksanakan dengan maksimal, kemudian tidak menemukan tanda-tanda ditemukan korban dan juga dari keluarga korban sudah mengikhlaskan, sehingga hari ke-6 operasi SAR dinyatakan ditutup. Sesuai SOP, tim SAR akan menutup operasi pencarian terhadap korban jika sepekan tidak membuahkan hasil. Kendati demikian, tim SAR akan tetap memantau perkembangan dan akan melakukan evakuasi jika korban ditemukan. Seperti diketahui, perahu jenis Katingting yang membawa 11 penumpang pekan lalu terbalik dihantam ombak di Muara Ayib. 8 orang selamat, 2 orang meninggal, sedangkan 1 orang balita yang tenggelam masih dalam pencarian. Dari Asmat, Papua, Igobat Memolin melaporkan. Sebagian warga di Kabupaten Asmat masih memelihara kebiasaan menegak minuman keras hingga mabuk. Ini terbukti dari 653 liter minuman keras berbagai jenis yang disita aparat kepolisian setempat. Polisi juga menemukan 279 liter minuman lokal jenis Milo dan Sopi yang sangat populer di Asmat. Seluruh minuman tersebut dimusnahkan di halaman Mapolres Asmat, disaksikan Bupati. Kapolres Asmat AKBP Agus Haryadi mengatakan penyitaan miras ini merupakan bentuk keseriusan polisi memberantas peredaran miras ilegal dan oplosan. Minuman keras ini hasil operasi ya, selama 2022 ya, kita laksanakan ada beberapa jenis minuman bermerek dan lokal untuk mengantisipasi dan menjelang pelaksanaan festival PAN ke-35 dan pelaksanaan rapat keuskupan di Asmat yang diikuti oleh 5 wilayah, Manowari, Sorong, Timika, Merauke, dan Jayapura. Kemudian dalam bulan miras ini mudah-mudahan dengan adanya kita musnahkan, kita akan liput di media bahwa kita di Asmat belum kita jauh, ya kita juga ada minuman yang masuk. Kemudian dari keamanan TNI Polri masuk operasi yang kita dapat tadi yang satu Makassar banyak, ya kan? Banyak kita dapat, semoga ke depannya dan nantinya lagi kita akan lakukan operasi lagi, semoga tidak ada lagi minuman. Kita galakkan, kita tingkatkan operasinya supaya keadaan di Asmat tetap aman. Karena aman itu idaman semua. Aman, kita bisa bebas bikin apa saja. Sekali lagi terima kasih. Saya juga minta kepada semua pihak, mari kita juga terus bersinergi, kompak, bekerja sama, saling mendukung dalam upaya kita bersama untuk memberikan pelayanan kita kepada masyarakat, terutama memastikan Asmat harus tetap aman. Memberantas peredaran minuman keras tidak mudah karena saat ini di Kabupaten Asmat banyak beredar minuman keras ilegal yang tidak jelas dari mana sumber peredarannya. Masyarakat meminta polisi bekerja lebih keras dan tidak sebatas seremonial pemusnahan belaka. Hendra melaporkan dari Asmat, Papua. Angka kasus COVID-19 saat ini sudah mulai menurun. Walaupun ada tingkat kematian sangat rendah. Kondisi ini bisa jadi menjadi penyebab vaksinasi tidak lagi gencar dilakukan. Seperti di Merauke, stok vaksin bahkan kosong sejak 2 minggu terakhir. Warga yang ingin divaksin di klinik Pratama banyak yang harus menunda vaksinasi hingga stok vaksin tersedia. Setidaknya ada 80 warga setiap hari yang datang ingin divaksin di klinik ini. Pratama, apa memang sudah ada atau belum tersedia sampai saat ini, Dok?
Sampai saat ini persediaan vaksin kami belum ada, Pak. Jadi sudah sekitar 2 mingguan kami tidak melaksanakan vaksinasi. Jadi rata-rata setiap hari warga yang mau ke sana tidak terlayani ya, Dok? Benar, Pak. Untuk satu hari kira-kira untuk warga yang membutuhkan vaksin itu ada berapa banyak, Dok, di klinik ini? Kalau di kami itu tidak nentu sih, Pak ya. Biasanya kalau ada jadwal mendekati jadwal kapal, itu pasti yang datang lebih banyak dibanding hari-hari biasa. Sekitar 80 orang ke atas. Rencananya vaksinnya datang kapan, Dok? Tersedia? Kalau untuk persediaan vaksin kami belum bisa menentukan, Bapak. Dinkes Merauke mengaku sudah mengajukan tambahan vaksin ke Dinkes Provinsi namun belum ada jawaban. Datang kapan, Dok? Belum tahu, di provinsi juga kosong. Yang dibutuhkan nanti berapa banyak, Pak? Kita udah minta untuk 1000-an lebih. 1000-an lebih. 1000-an dosis. Dok, untuk kebutuhan vaksin sendiri berapa banyak sih kok cepat habis gitu? Tergantung permintaan masyarakat. Kalau kebutuhannya meningkat ya 1 minggu, 2 minggu habis. Pemerintah saat ini belum menyatakan secara resmi bahwa pandemi berakhir. Tentu seharusnya vaksinasi tetap berjalan dan stok vaksin tersedia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejumlah ASN di lingkungan Pemda Merauke mendapat teguran baik secara tertulis maupun secara lisan karena melanggar disiplin kerja. Wakil Bupati Merauke Ridwan usai apel bulanan mengatakan tidak menutup kemungkinan ia akan menindak tegas ASN yang sudah berkali-kali diperingati namun masih tetap membandel melanggar disiplin kerja. Sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Disiplin masuk kantor, disiplin dalam jam kerja, dan disiplin dalam perencanaan program, pelaksanaan dan sekaligus untuk bertanggung jawab program. Dan ini kemarin sudah diputuskan itu APBD program 2022 ini diharapkan semua bisa dieksekusi cepat, bisa diproses karena itu harus di LPC-kan di akhir Desember 2022. Jadi diharapkan tidak ada proyek-proyek yang bisa melewati batas waktu. Makanya kami harap juga OPD tadi supaya bisa disiplin dalam waktu ini. Sejauh ini ada berapa ASN, Pak, yang mungkin dapat sanksi terkait dengan tidak menjalankan disiplin dengan baik? Sanksi belum ada. Belum ada ya? Teguran tertulis saja. Teguran tertulis. Sanksinya belum ada. Ya. Kalau memang keterlaluan ya tetap kita laksanakan sesuai dengan aturan. ASN juga diminta bekerja maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat, apalagi Merauke saat ini sudah ditetapkan menjadi ibu kota provinsi Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemkab Merauke menggelar pasar murah di halaman kantor Bupati Merauke Senin kemarin. Pasar murah itu langsung diserbu ASN. Bahkan ASN ada yang memborong sembako karena harganya murah dan tidak dijual setiap saat. Belanja telurnya harga berapa di sini, Bu? 70.000. Ibu, kenapa memilih belanja di sini, Bu? Artinya kan di luar juga ada. Apa harganya lebih murah, Bu? Harganya di sini jauh, hanya cuma kebetulan. Pas lagi ada pasar murah di sini ya sudah agak untung bawah tuh kita lebih murah, Bu ya. Oke. Yang jatuh pada tanggal 16 Oktober 2022. Apa saja, Pak, yang dijual ini, Pak? Jadi rangkaian kegiatan mulai dari kemarin kita sudah mengadakan workshop pengolahan pangan, terus dengan toko tani. Toko tani itu berisi produk-produk dari petani untuk dijual murah ke masyarakat untuk mengimbangi inflasi dari daerah. Jadi mungkin ada di pasaran barang mahal kita jual dengan harga murah. Nah, ini untuk warga umum juga atau hanya untuk ASN saja, Pak? Untuk hari ini khusus untuk ASN saja. Tapi nanti kemarin kita sudah 3 hari di Kelurahan Kelapa Lima. Terus nanti mungkin tanggal hari Jumat kita di Sota. Oh, di Sota. Nanti ya. Apa aja yang di? Tapi kalau untuk masyarakat luas, kalau untuk di sini ada di toko tani. Itu di depan Senyum 5.000 itu setiap hari kita buka.
Di pasar murah yang dibuka untuk umum itu, telur dijual Rp70.000 per rak. Sementara di pasar Wamanggu dijual Rp80.000 per rak. Selain telur, beras juga dijual murah, yaitu Rp10.000 per kilogram, padahal di pasar dijual Rp11.000 per kilogram. Pasar murah akan dibuka hingga beberapa hari ke depan, sehingga warga juga diminta untuk datang berbelanja di halaman kantor Bupati. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kenaikan harga BBM telah memicu kenaikan harga bahan pokok di Kabupaten Timika. Pelaksana tugas Bupati Mimika, Johanis Retop, mengatakan harga bahan pokok yang melonjak di pasaran juga bisa disebabkan beberapa faktor. Misalnya harga cabai yang akhir-akhir ini naik disebabkan petani lokal gagal panen akibat intensitas hujan yang tinggi. Ini kan dengan adanya BBM harga naik, dengan adanya pergerakan ekonomi tanaman curah hujan, kemudian tanaman yang kurang pupuk dan lain-lain khusus di Mimika, ini menyebabkan sehingga inflasi kita di Mimika ini naik. Tetapi puji Tuhan, karena waktu masa COVID, kita tuh inflasi kita sampai dengan 2,8%. Saat ini kita inflasi kita 0,48%. Saya sudah perintahkan kepada tim pengendalian inflasi daerah, ya, inflasi daerah kita akan punya tim pengendalian supaya melaksanakan evaluasi barang-barang apa saja yang menyebabkan kita ini inflasi menyebabkan 0,48% ini. Maka saya harap tim mulai minggu depan mereka sudah melakukan evaluasi sampai di bawah, dan apabila barang-barang itu yang ternyata menyebabkan apakah hanya karena bahan bakar misalnya, atau mungkin karena ada hal lain, gitu. Kalau ada hal lain ya yang terkait dengan makanan, yang terkait dengan barang-barang bangunan, coba kita evaluasi sama-sama apa yang menyebabkannya. Bupati juga meminta dinas terkait melakukan pengawasan serta pengecekan dan pendataan harga-harga sejumlah bahan pokok di pasaran. Jika terjadi kenaikan harga yang tinggi, Bupati memerintahkan TPID segera diambil tindakan dengan menggelar operasi pasar guna meringankan beban masyarakat. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Dalam kurun waktu setahun ini, sejumlah anggota BRIMOB dari Batalion D Merauke terkena sanksi administratif akibat melanggar kedisiplinan. Komandan Batalion D Merauke Kompol Cliff Duit yang akan segera mengakhiri masa tugas sebagai Danyon Batalion mengatakan berbagai sanksi dijatuhkan kepada anggota BRIMOB, mulai dari penundaan kenaikan pangkat hingga penempatan pada ruangan khusus. Anggota yang artinya tidak sesuai dengan prosedur, kami selalu berkoordinasi dengan pimpinan, dan selama kami menjabat ada beberapa yang kami lakukan tindakan disiplin, terus kemudian penempatan di tempat khusus, patsus, bahkan penundaan pangkat. Ada berapa orang itu? Ada sekitar 3-4 personil. Yang paling fatal apa yang dilakukan, Danyon? Yang paling fatal penyebab utamanya adalah miras, kemudian mengakibatkan kecelakaan dan kemudian meninggal dunia. Itu hukumannya penempatan khusus dan tunda pangkat 2 periode. Berbagai macam pelanggaran dilakukan anggota BRIMOB, antara lain mabuk minuman keras. Di penghujung masa tugasnya sebagai Danyon, Cliff Duit berharap agar seluruh anggota BRIMOB menjaga disiplin dan kekompakan dengan baik. Kompol Cliff Duit akan menempati tugas baru sebagai Komandan Batalion A BRIMOB di Kota Jayapura. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.